KDM sakit terkena penyakit ain, dokter tak mampu menolongnya. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Daum Alim berusaha untuk membantunya. Dan tolong video ini sampaikan kepada KDM, karena penyakit ain ini adalah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW di dalam satu hadisnya menyebutkan bahwa kebanyakan sebab kematian dari umatku itu disebabkan bil aini, dengan penyakit ain. Nah, penyakit ain ini adalah salah satu jenis penyakit yang non medis, sehingga kalau diobati dengan cara-cara medis, maka jelas sekali para dokter tidak akan mampu menolongnya. Penyakit ain ini sebenarnya adalah penyakit yang sudah lumrah biasa terjadi di mana-mana. Hanya saja banyak orang yang tidak tahu kalau itu penyakit ain. Nah, sakit akibat terkena ain ada beberapa sebab. Di antaranya nih, kita harus tahu sebab-sebab yang menjadikan penyakit ain. Ain itu secara makna bahasa adalah pandangan mata. Itu makna bahasa, tetapi kalau secara istilah sebabnya adalah dari kontak antar manusia. Yang pertama bisa disebabkan karena hasad. Hasad ini iri dengki. Nah, iri dengki yang begitu mendalam bisa menyebabkan penyakit ain kepada orang yang diiri. Jadi KDM ini kan seorang pemimpin yang tentunya lawan-lawannya sangat iri dengki. Ini sangat berbahaya. Dan siapapun lah orang itu, pasti ada orang yang iri dengki terhadap dirinya. Kemudian penyebab penyakit ain yang kedua adalah al-hiqdu. Hiqdu atau al-hiqd ini adalah dendam kesumat, dendam yang membara. Orang yang diracuni oleh dendam yang membara itu bisa menyebabkan orang yang didendami itu terkena penyakit ain. Makanya orang itu harus memiliki benteng pagar agar tidak mudah lemah terserang atau terkena penyakit ain. Kemudian sebab yang ketiga, ta'ajub. Nah, kalau yang kedua, 1 dan 2 itu disebabkan oleh orang lain. Kalau yang 3 dan 4 ini adalah sebab juga orang lain, tetapi sebenarnya baik gitu. Sebenarnya ta'ajub ini orang lain yang terkesima kepadanya. Jadi KDM ini kan banyak juga penggemarnya. Di satu sisi KDM banyak juga yang iri dengki kepadanya, yang dendam kepadanya. Di sisi yang lain KDM ini banyak orang yang takjub kepadanya. Banyak orang yang merasa terkesima, terheran-heran begitu dengan sikapnya KDM. Dan yang keempat ini adalah yang sebabnya dari diri sendiri, ujub. Semoga KDM ini juga terhindar dari penyakit ujub. Ujub ini merasa terpesona kepada dirinya sendiri. Nah, ini adalah sebab-sebab adanya penyakit ain. Nah, ciri-ciri penyakit ain, sekarang perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, sulit dianalisa dan didiagnosa oleh dokter manapun. Jadi dokter manapun sulit menganalisa dan mendiagnosa. Mengapa? Karena dokter A mengatakan misalnya ini penyakitnya lambung misalnya. Ternyata dokter B mengatakan ini penyakitnya adalah ulu hati. Dokter C mengatakan ini penyakitnya jantung. Dokter D mengatakan ini penyakitnya misalnya paru-paru dan seterusnya. Itu berbeda-beda. Jadi hasil analisa atau hasil diagnosa yang dilakukan oleh dokter-dokter medis itu nggak akan sama. Inilah penyakit yang aneh, ya kan? Penyakit yang aneh tapi nyata. Kemudian yang kedua, ciri-ciri penyakit ain itu menyerang saraf dan pikiran. Coba bayangkan nih, setiap manusia ini kan punya saraf ini apalagi kalau kurang sarafnya bisa oleng, pikirannya juga bisa oleng. Nah, pikiran ini ada di otak. Ini menyerang saraf dan pikiran. Kemudian yang ketiga, rasa sakit yang berpindah-pindah. Orang yang terkena penyakit ain itu merasakan sakit tapi enggak kontinu di satu tempat, berpindah-pindah. Kadang misalnya di dada, tiba-tiba ada di perut, tiba-tiba ada di paha, tiba-tiba ada di persendian, tiba-tiba ada di tulang-tulang. Nah, penyakit ain ini karena memang sebenarnya sejenis kejiwaan.
Jadi sebenarnya penyakitnya penyakit jiwa, tetapi yang diserang juga raga. Kan kita memiliki konsep raga sukma nyawa, ya kan? Raga sukma nyawa. Sukma itu nama lain daripada jiwa. Jadi raganya sakit, sukma atau jiwanya sakit. Nah, nanti ini dikhawatirkan nyawanya melayang. Jadi sebenarnya penyakit ain itu adalah penyakit yang menyerang kejiwaan, kesukmaan. Jadi sukma atau jiwa seseorang itu oleng, tetapi menyebabkan raganya, ragawinya, dadanya itu sakit semua. Sehingga hasil analisa dan hasil diagnosa dokter itu ya macam-macam. Nah, banyak orang yang mengira orang yang terkena penyakit ain itu langsung disantet atau diteluh, disihir, diguna-guna orang. Tidak. Belum mengguna-guna, belum mensihir dan seterusnya. Karena penyakit ain itu bisa saja dari orang lain yang hasad, iri dengki, yang heket, yang dendam, atau bisa juga orang yang mencintainya berlebihan. Mencintai berlebihan sehingga sampai takjub atau dia sendiri ujub. Ini kan penyakit yang aneh, ya kan? Bisa saja disebabkan oleh orang lain, bisa saja disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, sekarang cara menanganinya. Cara menanganinya ini yang pertama, bacakan doa barokah. Jadi kalau orang yang takjub, terutama orang yang merasa terkesima kepada KDM, tolong bacakan doa barakallahu lahu, barakallahu lahu atau barakallahu fihi, barakallahu lahu atau barakallahu fihi. Sering bacakan doa barokah kepada KDM. Kalau enggak, takjub Anda itu, Anda terkesima itu bisa menyebabkan saraf-saraf sendi-sendinya KDM bisa ruwet. Coba bayangkan. Ini coba ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau masih berdoa barokah masih sakit, bacakan al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat itu ya kul 3 itu. Kul 3, kul wallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu namanya al-mu'awwidzat, tiga-tiganya dibaca. Nah, kemudian kalau seandainya lah, kalau membacanya dari jauh bangganya. Kalau membacanya dari jauh, makanya ini tolong video ini sampaikan kepada KDM atau kepada timnya KDM. Kalau seandainya misalnya dibacakan kul-kul ini kan orang yang membacanya juga beda. Maksudnya gini, orang yang terbiasa hatinya itu bersih, lesannya berzikir, membaca Al-Quran, itu ya hasilnya berbeda dengan orang yang, mohon maaf ya, ibadahnya aja sulit, kemudian ahli maksiat, sama-sama membaca al-mu'awwidzat, itu ya hasilnya beda. Kemudian ketiga nih, kalau tidak masih bisa juga, maka dimandikan dengan air bekas wudhu. Bekas wudhunya orang-orang yang takjub. Jadi orang yang takjub itu berwudhu, dikumpulkan airnya dan bekasnya itu dipakai mandi oleh KDM. Kemudian yang keempat, kalau nggak bisa juga ini, yang keempat, dimandikan dengan air yang dicampur dengan 7 lembar daun bidara. Tetapi ada mantra-mantranya atau ada asmanya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat. Tolong sampaikan kepada KDM. Semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.